PT Prosper Asset Management sendiri sudah berdiri dari tahun 2004. Kita mulai beroperasi di tahun 2005. Saat ini kita mengelola sekitar 2 triliun. Itu 75%-nya kurang lebih kita mengelola dalam ekuitas atau saham gitu ya. Dan untuk client base kita sekarang ini 85% masih institutional client dan 15%-nya itu memang perorangan atau retail. Halo teman-teman investor ajaib sekuritas, ya kembali lagi bersama saya Rati Musikoningsi, financial expert ajaib sekuritas. Di hari ini teman-teman, di acara phone talk kita hari ini kita udah di kantornya Prospera Asset Management, dan saya di sini bersama dengan Pak Michael Tanjung sebagai CIO dari Prospera Asset Management. Mungkin kita kenalan dulu nih sama Pak Michael Tanjung. Halo, saya Michael Tanjung. Jadi saya di sini memang sebagai Head of Investment sudah 4 tahun terakhir dari PT Prosper Asset Management. PT Prosper Asset Management sendiri sudah berdiri dari tahun 2004. Kita mulai beroperasi di tahun 2005. Saat ini kita mengelola sekitar 2 triliun. Itu 75%-nya kurang lebih kita mengelola dalam ekuitas atau saham gitu ya. Dan untuk client base kita sekarang ini 85% masih institutional client. Dan 15%-nya itu memang perorangan atau retail gitu. Nah harapannya sih kita bisa bekerja sama dengan Ajaib nih ya untuk mendapatkan exposure ke teman-teman retail yang lain gitu. Jadi lebih banyak yang kenal sama Prospera. Oke. Jadi tadi untuk Prospera sendiri ya teman-teman udah dari tahun 2004 ya. Jadi udah lama juga nih buat teman-teman semuanya yang mungkin mau kenalan lebih lanjut ya untuk Prospera sendiri. Mungkin teman-teman bisa langsung aja akses di websitenya gitu ya buat teman-teman lebih detail lagi nih mengenal Prospera Asset Management. Nah mungkin sekarang kita akan bahas terkait dengan market nih Pak Michael ya, karena kita di sini kan akan lebih banyak ngomongin market yang pastinya ditunggu-tunggu nih sama teman-teman investor ajaib sekuritas. Nah kalau misalnya untuk view market sendiri ini kan udah di akhir tahun ya. Betul. Kita syutingnya nih di bulan Desember, udah nggak kerasa udah di tahun 2023 ya, padahal kemarin tuh baru tahun 2022. Nah kalau untuk di tahun 2023 ini di akhir tahun ini view-nya seperti apa sih? Di tengah kan suku bunga ini bisa dikatakan udah di level yang puncaknya gitu ya Pak, bisa dibilang seperti itu. Hopefully akan seperti itu gitu ya. Di untuk Fed sendiri maupun juga di domestik. Nah kalau untuk view-nya mungkin sampai di akhir tahun deh 2023 ini, dan mungkin sampai di awal tahun 2024 ya, mungkin di kuartal 2 dan di kuartal 1 ini seperti apa sih view-nya nih untuk pasar ekuitas, kemudian juga pasar obligasi juga mungkin bisa di-share. Oke. Jadi basically 2023 ini sudah bisa dibilang mau berakhir gitu ya. Jadi memang banyak investor itu udah repositioning atau rebalancing portofolionya itu menggunakan asumsi-asumsi yang akan terjadi di tahun 2024. Jadi kalau kita lihat memang kan kita memasuki tahun pemilu gitu ya. Tapi pemilu yang kali ini itu agak berbeda sama pemilu-pemilu yang sebelumnya gitu. Karena pemilihan eksekutif dan legislatif itu dilakukan di tahun yang bersamaan gitu ya. Jadi dengan kandidat lebih dari 200.000, kemarin kita estimasi itu biaya dana kampanye itu bisa mencapai 150 triliun Rati. Dan juga pemerintah akan mengeluarkan dana bansos gitu di akhir tahun ini bisa 50-60 triliun lagi. Jadi total itu bisa ada 200 triliun dana yang bisa dikucurkan ke masyarakat. Jadi kalau kita melihat GDP Indonesia yang sebesar 20.000 triliun, ini kan 1% artinya ya. Dana itu cukup signifikan karena ibaratnya GDP kita tuh dapat steroid buat jangka waktu yang sangat pendek gitu ya. Jadi itu yang kita believe mungkin outlook jangka pendek ini lebih dependent ke domestic consumption gitu ya. Nah untuk semester 2-nya gitu kita lihat di tahun depan, biasanya setelah pemilu berakhir gitu ya, pelaku usaha gitu terutama yang di sektor real itu nggak lagi wait and see. Jadi kita rasa investment itu bisa kicking in gitu, start kicking in di semester kedua. Itu kurang lebih dari domestik gitu view-nya. Nah dari yang global tadi yang Rati udah sempat mention gitu. Jadi kita memang memasuki kemarin semester 2 2023 kan narasinya suku bunga itu high for longer. Ya kan. Nah tetapi memasuki tahun 2024 ini karena kemarin kita lihat kan high frequency data inflasi ya, seperti inflasi, seperti non-farm payroll atau lapangan pekerjaan, itu data-datanya nih menunjukkan pelemahan akhirnya gitu. Dan bahkan mulai di bawah ekspektasi konsensus. Jadi ini narasinya mulai ke bad news is good news gitu. Jadi yang tadinya suku bunga itu baru diprediksi akan bisa dipotong itu di kuartal 3 tahun 2024. Sekarang nih mulai shifting gitu, maju gitu. Probabilitasnya jadi as soon as March 2024 gitu. Jadi kemarin saya cek Fed itu
60% itu ada kemungkinan untuk memotong suku bunga di bulan Maret 2024. Dan untuk 2024 sendiri diperkirakan di akhir tahun itu suku bunganya menjadi 4% gitu, atau turun 1,25% dari level sekarang yang di 5,25 ya kan. Jadi kalau melihat dua combo ini, narasinya menjadi lebih optimis gitu memasuki tahun 2024 gitu kan. Nah, kalau kita lihat malah obligasi sendiri tuh udah bereaksi gitu. Kita lihat kemarin obligasi 10 tahun tuh sempat 7,1% gitu. Sekarang udah kembali ke 6,5%. Nah, yang belum bereaksi adalah equity gitu. Jadi kalau saya sendiri personally memang kita lebih prefer equity karena kita lihat untuk tahun depan itu potensi upside-nya lebih besar gitu, Rati. Kurang lebih outlook kita seperti itu sih. Oke, jadi tadi mungkin kalau bisa dikatakan ya Pak ya, ada potensi Fed itu akan cut mereka punya rate tadi di bulan Maret gitu ya. Iya, betul. Dan pasti ini jadi katalis positif untuk di pasar ekuitas dan juga tadi untuk di obligasi. Tapi untuk Pak Michael sendiri nih kira-kira lebih duluan mana nih yang akan dapat katalis positifnya? Apakah di ekuitas ataukah di obligasi atau dua-duanya nih? Mungkin ada inflow asingkah nanti yang masuk ke pasar ekuitas kita dan juga pasar obligasi kita, mungkin bisa di-share. Ya seperti yang saya tadi bilang gitu ya, untuk jangka pendek kayaknya ekspektasi akan lower rate itu lebih impactful atau lebih penting gitu ya, lebih important untuk mengukur foreign flow gitu ya. Jadi kalau saya bilang tadi memang obligasi malah udah gerak duluan. Jadi memang siklusnya seperti itu. Ketika market memiliki lower rate expectation, mereka biasanya akan beli obligasi dulu gitu kan. Jadi makanya kita lihat tadi obligasi 10 tahun itu yang dari 7%, sekarang itu levelnya di 6,5%. Nah, harapannya memang kalau obligasi yield itu udah turun, harapannya memang saham yang follow gitu. Oke, jadi di tahun depan nih ada potensi cerah gitu ya di pasar ekuitas kita gitu ya Pak. Oh sorry, tadi untuk jawab yang pertanyaan Rati soal foreign flow ya. Jadi kalau kita lihat itu betul di obligasi itu udah masuk duluan gitu. Asing itu di bulan November kalau saya tidak salah ingat itu udah 74T. Jadi memang asing udah duluan masuk ke obligasi. Dan di equity itu memang baru terlihat 1 bulan terakhir ya. Jadi 1 bulan terakhir itu udah cukup baik, itu masuk 1 triliun kurang lebih. Itu jauh lebih baik dibandingkan 3 bulan terakhir yang kita lihat masih outflow 10 triliun gitu. Iya, oke deh Pak. Jadi mungkin kalau misalnya di Prospera sendiri ini ada nggak sih untuk targetin, kan sekarang IHSG udah 7.100 gitu ya Pak ya. Tapi sekarang kalau lagi koreksi sih, pas kita lagi bikin podcast nih lagi koreksi nih IHSG-nya gitu ya. Balik lagi ya, tapi masih di level 7.000-an. Nah, kalau misalnya Prospera sendiri mungkin di akhir tahun ada nggak sih target IHSG itu sampai kemana sih gitu? Dan juga mungkin di tahun tadi di kuartal 2 nih setelah Fed untuk mereka cut mereka punya rate, ada nggak sih misalnya proyeksi IHSG akan kemana sih gitu? Jadi basically kita tidak bikin proyeksi ya untuk IHSG particular gitu, tapi kita punya di Prospera kita punya universe saham sendiri yang lebih, kita bilang lebih investable gitu. Karena untuk nge-gauge IHSG sendiri agak lebih sulit gitu, terutama apalagi ada beberapa saham kan yang mungkin kita tahu sendiri yang bisa dibilang tidak masuk universe kita gitu. Jadi agak lebih susah menghitungnya gitu kan. Betul. Ya, jadi kalau kita melihatnya sendiri tadi yang saya bilang, mungkin saat ini saham-saham itu secara aggregate itu diperdagangkan di 13-14 kali PE ya Rati. Jadi memang kalau dibandingkan dengan historical PE-nya itu yang ada di 15-16 kali, artinya saat ini masih cukup murah gitu ya. Jadi kalau kita lihat 1 tahun ke depan itu potensi capital gain itu bisa ada di 8-10%. Kita melihat karena pertumbuhan EPS itu tahun depan mungkin ada di kisaran 8-10% gitu. Dengan asumsi multiplesnya itu nggak kemana-mana atau berada di 14-15 kali PE gitu. Baik ya teman-teman ya, jadi itu untuk prospek terkait dengan view market di pasar ekuitas tadi untuk IHSG sendiri. Dan mungkin kalau kita bandingin tadi kan Pak Michael juga mention terkait dengan pemilu gitu kan ya, ada katalis pemilu. Nah, katalis positif dari dana campaign yang tadi lumayan besar juga nih untuk boost konsumsi domestik. Nah, kira-kira kalau di Prospera sendiri atau Pak Michael sendiri mungkin ada kisi-kisi nggak sih sektor apa sih yang menarik menjelang pemilu gitu, dan mungkin tadi bisa di-share juga secara historis pemilu di tahun 2014, di tahun 2019 itu dampaknya seperti apa sih di pasar ekuitas gitu. Oke, jadi kalau saya personally gitu melihat untuk mengukur kinerja IHSG di tahun pemilu itu rasanya kurang relevan melihat kinerja
IHSG di tahun-tahun pemilu sebelumnya gitu ya. Karena memang setiap pemilu itu memiliki latar belakang atau kondisi makro yang berbeda gitu. Jadi kayak tadi Rati tanya 2013 2014 gitu ya. Itu juga kondisi marketnya malah berlawanan gitu dengan yang saat ini gitu. Jadi waktu itu kalau kita boleh flashback di 2013 itu kan Fed justru melakukan yang namanya tapering gitu. Mereka melakukan pengetatan kebijakan moneter dan fiskal gitu ya. Jadi waktu itu juga kalau kita lihat di 2013 itu IHSG terkoreksi 20% dari level tertingginya. Makanya waktu itu 2014-nya reboundnya bagus banget gitu kan 20%. Nah kalau memasuki tahun 2024 kita kondisinya malah beda nih. Jadi suku bunga itu malah di high base gitu kan. Jadi kita expect akan ada pemotongan gitu. Jadi in that sense ya kita lebih optimis gitu. Kita lebih bullish karena artinya kan valuasi itu mungkin jadi terlihat lebih murah gitu ketika suku bunga nanti akan turun. Nah kembali lagi tadi ke pertanyaan Ratih soal sektor, kita masih suka perbankan gitu. Jadi kita memang masih lihat kalau kita mau punya exposure di pertumbuhan nasional kita, saya rasa perbankan masih menjadi nomor 1 proxy gitu ya untuk berinvestasi gitu. Karena kita lihat tahun depan itu rata-rata EPS growth mereka atau pertumbuhan profit para perbankan terutama bank besar ya saya bicara itu mungkin bisa double digit lagi gitu 10-12% gitu ya. Nah yang kedua kita suka sektor telekomunikasi gitu. Kenapa? Karena kita melihat kompetisi ini mulai semakin mereda gitu karena adanya konsolidasi gitu kan kayak kemarin kan merger exactly ya kayak Indosat kan udah merger tuh sama Tri ya. Nanti ada rumor ini lagi Friends sama Excel gitu kan. Ya memang masih belum belum confirm ya. Tapi maksudnya arahnya ke arah sana gitu. Jadi industri consolidation. Jadi mungkin competition bisa lebih turun, pricing mungkin bisa mulai naik lagi gitu. Terus yang ketiga kita juga suka sebenarnya selective consumer companies gitu yang memang valuasinya saat ini kita lihat masih cukup murah sih sebenarnya dan punya potensi earnings growth yang bagus tahun depan gitu. Nah yang terakhir mungkin keempat banyak sebenarnya ini pro kontra juga banyak yang nggak suka komoditi gitu. Iya, betul, tapi kita melihat justru rasanya komoditi itu cukup menarik gitu ya. Pertama mereka punya balance sheet itu very strong gitu kan. Mereka punya cash itu juga cukup bagus dan kayaknya tahun depan bisa bagi dividen juga besar gitu. Dan kita lihat seperti contohnya harga nikel itu juga rasanya udah bottoming sekarang. Karena di harga nikel sekarang itu banyak banget perusahaan Cina itu udah rugi gitu kalau mereka beroperasi. Jadi saya rasa mungkin dari sisi supply mungkin mulai pelan-pelan subsiding gitu, pelan-pelan turun gitu ya. Jadi harganya itu kayaknya sekarang udah bottoming. Begitu juga dengan batu bara gitu. Jadi maksudnya dengan outlook Cina yang seperti sekarang aja batu bara masih bisa bertahan gitu. Jadi kita lihat kayaknya ke depan nih tahun depan itu banyak banget analis konsensus itu udah low expectation lah gitu di sektor komoditas gitu. Makanya kita masih suka sih di sektor komoditas. Oke, tadi mungkin komoditinya bisa di-mention lagi tadi ada coal, terus kemudian tadi selective ada coal ya. Kalau coal kita ada selective coal name ya. Iya, kayak perlu disclaimer ya teman-teman ada selective coal sama tadi ada metal mining ya. Di nickel juga udah gitu. Lumayan bottoming gitu ya, Pak Michael ya. Terus kemudian tadi tetap disclaimer ya teman-teman ya. Tadi memang menarik perbankan saat ini kan harga sahamnya sideways aja, sedangkan IHSG-nya udah rebound cukup jauh gitu kan ya dari awal bulan November IHSG-nya udah kenceng sampai ke 7.000 tapi bukan karena Big Banks nih ya Pak Michael ya. Jadi hopefully Big Banks-nya bisa lumayan rebound ya nanti di akhir tahun dan juga nanti di tahun depan ya dengan pertumbuhan loan yang masih tinggi juga gitu kan ya untuk proyeksinya. Bahkan ya mungkin kalau misalnya teman-teman lihat Bank Indonesia aja memproyeksikan di tahun ini perbankan atau loan growth ya teman-teman tuh bisa mencapai 9-11% nih untuk tahun 2023. Dan kemudian tadi mungkin kita udah bahas sektor. Nah teman-teman nih tadi yang ketinggalan mungkin bisa di playback lagi karena biasanya ini paling sering ditanyain sama teman-teman investor aja nih Pak Michael, sektor apa sih yang menarik gitu. Dan tadi udah di spill nih sama Pak Michael untuk sektor-sektornya. Kemudian kita akan bahas terkait dengan tadi kita udah bahas terkait dengan sektor IHSG. Kemudian mungkin kalau di kondisi seperti ini ada nggak sih buat mungkin Pak Michael bisa sharing nih ke teman-teman investor ajaib cara memilih suatu instrumen investasi itu apa aja sih yang perlu diperhatikan? Apakah profil risiko atau seperti apa? Mungkin bisa dibahas nih Pak Michael nih. Ya jadi ujung-ujungnya kalau ditanya instrumen investasi apa yang paling cocok buat saya gitu, kita sendiri harus tahu gitu. Jadi investment preference kita
profit risiko kita gitu. Jadi kita itu harus tahu. Belum lagi investment horizon gitu ya, berapa lama kita bisa tahan gitu kan. Jadi ujung-ujungnya memang kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau saya, preferensi saya untuk saat ini melihat dengan kondisi yang ada, yang tadi kita udah sempat bahas sedikit gitu ya. Balik lagi saya lebih prefer saham over obligasi gitu untuk 12 bulan ke depan paling tidak ya. Karena saya melihat tadi saham itu masih punya potensi at least 10%, belum lagi on top of that ada dividen yang kita prediksi di level sekarang mungkin bisa 4-5%. Jadi artinya ada potensi gain sampai 15% gitu ya untuk di saham. Dan obligasi mungkin di kisaran 6,5-7%. Tapi bear in mind gitu ya, di saham memang volatility pasti lebih tinggi. Betul, resikonya juga lebih tinggi gitu kan ya Pak Michael. Yeah, jadi ya no wonder kalau misalnya tadi expected returnnya juga lebih tinggi ya teman-teman. Yeah. Tadi itu untuk jadi gimana nih Pak Michael? Jadi harus disesuaikan gitu ya. Pertama profil resikonya seperti apa, time horizonnya juga seperti apa. Betul. Dan kalau Prospera sendiri nih merekomendasikan nih untuk teman-teman investor aja nih kira-kira pilih yang mana sih Pak produk reksadananya gitu. Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor. Oke, jadi karena tadi balik lagi ke preferensi saya di pasar saham ya ketimbang pasar obligasi. Jadi memang kita ada rekomendasi untuk satu produk reksadana saham kita yang namanya Prospera Saham SMC. Ya, jadi Prospera Saham SMC ini adalah reksadana saham. Cuma memang kita buat tematik gitu ya. Jadi 55%-nya kita investasikan pada perusahaan-perusahaan atau saham yang berkapitalisasi kecil menengah. Jadi kecil menengah ini adalah perusahaan yang market kapitalisasinya di bawah 50 triliun gitu ya. Jadi kinerjanya cukup baik sampai saat ini. Itu kalau tidak salah produknya diluncurkan 2017. Jadi sudah 6 tahun berjalan, kinerjanya 55% sampai akhir November kemarin. Dan jika dibandingkan dengan indeksnya itu hanya 12% gitu ya. Jadi kinerjanya cukup baik. Dan year to date sendiri kita juga masih memberikan 5% dibandingkan dengan benchmark itu minus 3%. Jadi memang kinerjanya cukup baik. Oke, tadi untuk produk Prospera ya teman-teman. Jadi mungkin kita akan bahas terkait dengan profil resiko yang tadi mungkin udah dibahas juga ya. Mungkin tadi kalau misalnya teman-teman lebih preferensinya tuh lebih ke long term gitu, kemudian juga preferensinya lebih take the risk, mungkin bisa dipilih. Kemudian ada lagi nggak sih Pak mungkin produk dari Prospera lain yang mungkin bisa dijadikan second opinion gitu? Ada, jadi buat teman-teman yang profil risikonya lebih moderat, kita juga punya reksadana campuran. Jadi reksadana campuran itu basically lebih berimbang komposisi sahamnya gitu ya, kelas asetnya. Jadi ada sahamnya, tapi ada obligasinya juga. Nah kita bisa rekomendasikan Prospera Balance Return Optimizer atau disingkat Prospera Bro. Gitu. Nah itu juga returnnya cukup baik gitu ya. 3 tahun terakhir malah returnnya itu masih 24-25% gitu dibandingkan dengan benchmarknya 20% ke bawah gitu. Dan year to date ini sebenarnya kinerjanya masih cukup baik juga, masih 5% gitu. Wah, memang agak inline sama benchmark gitu. Jadi itu bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk yang reksadana campuran. Oke ya teman-teman, tadi perlu disimak ya. Dan kemudian apa sih Pak yang jadi pertimbangan dari Prospera untuk memilih suatu instrumen gitu? Tadi mungkin ada rebalancingnya berapa lama gitu, mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor aja. Dan mungkin bisa di-share juga gimana sih cari tahu nih kira-kira isinya tuh apa aja sih dari reksadana campuran dan juga reksadana saham tadi nih, apa sih yang perlu diperhatikan oleh investor, fund fact sheet-nya dan sebagainya, mungkin bisa di-share. Betul, kalau fund fact sheet tuh udah wajib ya. Jadi memang pesan saya cuma pahamilah produk yang kalian mau beli gitu ya. Baik itu mau saham atau mau reksadana. Jadi kita harus make our own research gitu. Kita harus tahu isinya itu produk itu apa gitu. Jadi itu kita memang selalu make it available buat investor berupa fact sheet gitu ya setiap bulan. Jadi kita transparan di sana, kita bisa kasih lihat AUM-nya berapa, kinerjanya berapa, dan bahkan isi sahamnya apa gitu. Nah kalau di Prospera sendiri jadi memang mungkin balik ke filosofi investasi kita dulu ya. Jadi kita itu percaya kalau market itu nggak selalu efisien. Jadi kita percaya active investment management itu adalah biggest driver buat outperformance gitu. Atau kita harus tahu mana kelas aset, sektor, atau bahkan saham yang harus kita overweight atau underweight gitu. Supaya kita bisa, kinerja kita itu bisa di atas benchmark atau acuan gitu. Jadi kalau tadi balik lagi Rati untuk rebalancing, biasanya kita untuk rebalancing kelas aset antara saham
obligasi atau pasar uang itu biasanya kita macro driven atau yang tadi saya sempat jelaskan di awal, tergantung dinamika makro gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh konkretnya sekarang kita melihat suku bunga akan turun, ya mungkin kita masih stay di obligasi pemerintah gitu yang biasanya kalau yield turun harganya naiknya lebih banyak gitu kan. Nah itu untuk yang mungkin reksadana pendapatan tetap gitu ya. Nah kalau di sektor gitu atau biasanya ini untuk reksadana saham itu sama, masih macro driven. Nah untuk pemilihan sahamnya itu biasanya kita menggunakan bottom up approach. Jadi bottom up approach ini kita ada buy and sell disiplinnya. Nah buy and sell disiplin ini kita memiliki 3 pilar. Jadi pilar yang pertama itu kita melihat di kualitas bisnis. Yang kedua itu valuasi atau valuation ya. Yang ketiga itu conviction atau keyakinan kita gitu. Jadi kualitas bisnis simpelnya kita melihat perusahaan mana yang bisa memberikan structural growth gitu di atas rata-rata pasar gitu kan. Jadi kita pasti melihat yang perusahaan yang paling outstanding di sektornya gitu ya. Dan juga kita melihat pastinya mereka punya scale of business nggak, mereka punya pricing power nggak gitu kan. Dan struktur kapitalnya seperti apa sih gitu. Jadi itu dirangkum di kualitas bisnis gitu ya. Yang kedua valuasi. Nah kita nggak mau beli perusahaan yang bagus tapi valuasinya mahal. Kita nggak mau overpaying gitu kan buat suatu saham. Karena nanti ujung-ujungnya investor yang kasihan gitu, nggak bisa dapat return yang maksimal gitu. Nah yang ketiga itu conviction. Conviction itu biasanya kita lihat memang dari neraca atau dari balance sheet. Jadi neracanya cukup kuat nggak? Neracanya sehat nggak buat membiayai pertumbuhan gitu. Jadi kan kita kalau kita proyeksi tahun depan bertumbuh 10% tapi punya uang nggak gitu buat membiayai pertumbuhan ini gitu. Karena buat bertumbuh itu kan perlu biaya ya. Ya kurang lebih seperti itu sih kalau di kita pemilihan aset. Oke teman-teman, tadi sudah cukup jelas sekali gitu ya cara pemilihannya untuk portofolio ya dari Prospera Asset Management. Kemudian mungkin kita akan bahas terkait dengan menyimpulkan gitu ya Pak ya. Mungkin kita kasih, mungkin Pak Michael sendiri bisa kasih wejangan nih buat teman-teman investor ajaib sebagai closing statement. Ini kira-kira apa sih ya yang bisa dipantau teman-teman investor ajaib, mungkin dari produknya, kemudian mungkin dari cara berinvestasinya ya, sebagai closing statement mungkin bisa di-share nih Pak. Ya kalau dari saya simple ya. Jadi memang teman-teman sebisa mungkin dalam memilih berinvestasi itu, baik itu mau reksadana, mau itu saham atau obligasi, pahamilah produk yang akan kalian beli gitu ya. Karena itu sangat penting gitu. Karena berinvestasi menurut saya itu seperti maraton gitu. Jadi memang prosesnya memang harus dinikmati gitu ya. Sampai akhirnya jadi kita bisa belajar sendiri kalau kita melakukan kesalahan gitu. Jangan pernah ikut-ikutan. Jangan pernah FOMO gitu ya. Jadi make your own research gitu, due diligence sendiri. Jadi karena menurut saya investasi itu ya lifelong journey juga gitu. Kita belajar itu nggak pernah ada habisnya gitu kan buat berinvestasi. Jadi jangan pernah takut ambil keputusan sendiri. Oke ya teman-teman semuanya, tadi adalah closing statement dari Pak Michael Tanjung untuk acara Fund Talk kita di hari ini. Ya terima kasih Pak Michael Tanjung sudah memperbolehkan Ajaib untuk main nih ke kantornya Prospera Asset Kita yang Management. thank you. Kita yang terima kasih nih. Oke sama-sama nih Pak. Terima kasih kembali ya Pak Michael Tanjung ya. Oke mungkin bisa di say bye dulu nih Pak buat teman-teman investor Ajaib ke sini. Oke. Oh baik teman-teman.